Anda kembali di kabar utama pagi pemirsa, kecelakaan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 6 arah Cawang pada Rabu pagi ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kecelakaan melibatkan sebuah minibus dan mobil. Tampak dalam gambar amatir, sebuah mobil terbakar dan menghambat laju pengendara di belakangnya sehingga mengakibatkan kepadatan lalu lintas di ruas. Hai Rajwa, apa kabar? Kabar baik Zahra, kamu sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik juga kok. BTW, kamu tau gak sih akhir-akhir ini baik banget berita tentang kecelakaan. Entah itu motor, mobil, bahkan kereta pun bisa aja terlibat dalam kecelakaan. Jadi takut deh. Iya Zar, bener tuh, aku juga takut tahu pas baca berita-berita kayak gitu. Aku langsung nyari asuransi mobil untuk jaga-jaga kalau hal itu terjadi sama aku. Nauzubillah. Asuransi? Aku baru dengar maksudnya asuransi itu apa ya? Jadi, asuransi itu produk-produk pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk melindungi nasabah atau peserta dari kerugian finansial yang lebih besar. Walah, gitu tuh. Terus tujuan asuransi itu apa? Tujuannya itu untuk membantu seseorang dalam mengantisipasi serta meminimalisir dampak finansial dari berbagai resiko kehidupan yang dapat terjadi kapan aja. Oh, jadi asuransi itu buat melindungi pendapatan kita dari resiko yang datang tiba-tiba gitu ya? Iya, asuransi ini juga ada hukum dasarnya loh, kayak UUD nomor 40 tahun 2014 tentang usaha peransuransian. Kutip pasal 1320 dan pasal 1174. Dalam dasar asuransi ini dijelaskan bahwa asuransi mengandung perjanjian. Ada juga KHUP bab 9 pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 dan lain-lainnya. Ih, keren banget ya tahu semuanya. Kalau nggak salah, prinsip dasar asuransi ada 6 ya? Apa aja tuh kalau boleh tahu? Iya betul, ada 6. Yang pertama, insurable interest atau ahli waris haruslah memiliki kepentingan langsung terhadap peserta asuransi jika terjadi resiko kerugian seperti meninggal dunia dan lain sebagainya. Yang kedua, utmost good faith. Peserta asuransi wajib memberikan informasi secara jujur kepada pihak penanggung atau asuransi. Yang ketiga, proximate cause. Manfaat asuransi hanya diberikan jika kerugian terjadi akibat hal yang sesuai dengan keterangan polis. Selanjutnya, indemnity. Manfaat atau uang pertanggungan diberikan setelah pengajuan klaim disetujui dan sesuai dengan polis yang disepakati bersama. Selanjutnya, subrogation. Prinsip yang memiliki hak kepada nasabah untuk menuntut ganti rugi kepada pihak asuransi atau pihak ketiga jika terjadi kerugian. Terakhir ada contribution, berlaku jika nasabah memiliki 2 asuransi dari perusahaan yang berbeda. Kalau jenis-jenis asuransinya apa aja? Oh, kalau jenis-jenis asuransi itu ada beberapa. Salah satunya asuransi jiwa, asuransi kecelakaan diri, asuransi pendidikan, serta asuransi kesehatan. Gimana teman-teman yang lain ada nggak nih yang mau ditanyakan lagi tentang asuransi? Boleh nggak nih? Wah, udah tentu boleh dong, biar kita sama-sama dapat ilmu baru. Oke, nah kalau cara kerja asuransi di Indonesia itu gimana ya? Cara kerjanya itu bisa dibilang ya kayak gotong royong atau subsidi silang lah. Karena perusahaan asuransi itu sebenarnya menghimpun dana dari nasabah. Oh iya Aisyah, kamu tahu nggak kalau di Indonesia itu nggak cuma ada asuransi konvensional aja loh. Oh ya, apa aja itu? Nah, di Indonesia ada 2 jenis asuransi. Asuransi yang pertama yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Nah, kalau gitu bedanya konvensional dan syariah itu apa ya? Asuransi syariah memakai akad hibah. Akad hibah adalah serah terima barang hibah antara pemberi dan penerima secara nyata dan ikhlas dengan konsep saling menolong tanpa mengharapkan imbalan. Sementara asuransi konvensional mirip transaksi jual beli. Prinsip atau akad dari asuransi konvensional berupa transfer resiko, sementara akad dalam asuransi syariah adalah untuk bergotong royong atau berbagi resiko. Bedanya itu kalau asuransi syariah menerapkan prinsip sharing of risk.
Prinsip sharing of risk pada asuransi syariah berarti risiko dari satu orang dibebankan kepada seluruh anggota yang menjadi pemegang polis. Sementara asuransi konvensional memanfaatkan sistem transfer of risk, yaitu pengalihan resiko. Oh gitu ya. Kalau contoh dari perusahaan asuransi tersebut apa? PT Asuransi Cup Syariah didirikan tahun 2010. Perusahaan asuransi umum syariah di Cup Indonesia menyediakan beragam solusi dan layanan asuransi yang komprehensif berdasarkan prinsip syariah. Contoh dari asuransi konvensional adalah PT Asuransi BRI Life, merupakan perusahaan yang sudah bergerak pada bidang asuransi kesehatan dan asuransi jiwa selama lebih dari 30 tahun. Kelebihan BRI Life telah menyediakan sejumlah produk asuransi dengan cakupan dan besaran jaminan yang bervariasi. Sedangkan kelemahan BRI Life bahwa produk hanya tersedia di jaringan BRI. Cara mengklaim asuransi gimana ya? Nasabah mengajukan klaim dengan melampirkan dokumen atau persyaratan yang diwajibkan oleh pihak asuransi dengan waktu maksimum pengajuan klaim 60 hari sejak tertanggung meninggal dunia. Pihak asuransi akan memproses klaim tersebut dalam waktu 14 hari kerja, termasuk pembayarannya. Jika klaim yang diajukan tersebut disetujui, maka pembayaran akan ditransfer langsung ke rekening bank yang dimiliki oleh ahli waris. Wih, banyak banget ilmu yang bisa kita ambil dari obrolan kali ini. Makasih ya. Eits, bentar, aku mau kasih tips nih, gimana sih cara pilih asuransi yang benar? Ih, iya juga ya. Gimana tuh tipsnya? Tipsnya adalah pilih produk sesuai kebutuhan. Polis asuransi terbaik bukan selalu yang termurah, tapi yang penting adalah sesuai dengan kebutuhan kamu. Maka dari itu, sebelum membeli asuransi, pastikan kamu sudah memahami kebutuhanmu lebih dulu. Pastikan perusahaannya kredibel. Jangan sembarangan memilih perusahaan asuransi. Salah satu kredibilitas perusahaan asuransi dapat ditunjukkan dengan perusahaan tersebut diawasi dan memiliki izin OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, pastikan memilih perusahaan asuransi yang memiliki rasio solvabilitas atau RBC (Risk Based Capital) perusahaan asuransi di atas 120%. Kamu dapat melihat informasi ini di laporan keuangan perusahaan. Yang terakhir, beli di broker terpercaya. Jika ingin membeli asuransi di broker atau agen, pastikan kamu memilih broker dan agen yang terpercaya. Pilih agen yang memiliki sertifikasi keagenan dan punya reputasi yang baik. Apabila lewat broker, pastikan sudah berizin dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Contohnya seperti Lifepal yang bekerja sama dengan pialang asuransi PT Anugrah Atma Adiguna. Oke deh, kalau gitu mulai sekarang aku mau coba pakai asuransi juga deh buat jaga-jaga. Makasih banyak ya Rajwa. Sama-sama Getsa, semoga bisa membantu ya.